Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya kali ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral-viral hari ini, ataupun beberapa minggu ke belakang, ataupun beberapa hari ke belakang, dimana dunia medsos Indonesia, khususnya YouTube ya, per-YouTuber itu sedang dihebohkan. Itu ada di TikTok, juga di Instagram maupun di Facebook, sedang dihebohkan dengan adanya perseteruan antara si pesulap merah Marcel Radipal dan juga berseteru dengan Gus Samsudin ya, dimana Marcel mengklaim dirinya itu adalah bisa membuktikan semua trik-trik yang ya dihadirkan di video ataupun dilakukan oleh channel YouTube-nya daripada Gus Samsudin. Dan itu ada video reaction daripada Marcel terhadap video-video yang sudah diunggah daripada Gus Samsudin. Ada keris petir lah, ada pengobatan tradisional yang lain-lain seperti itu ya, yang dimana ternyata seorang Marcel, pesulap merah yang berasal dari Bandung ya. Saya juga sama dari Bandung, kebetulan saya lagi di Saudi Arabia sekarang. Ini mampu membuktikan daripada apa-apa yang sudah dilakukan oleh Gus Samsudin, dan itu ada reaction kembali dari video Gus Samsudin, katanya tidak usah banyak ngomong di YouTube atau di mana, kalau bisa datang aja. Akhirnya singkat cerita Marcel datang ke sana, terjadi perseteruan seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Inti dari saya bikin video ini adalah saya ada di posisi mana ya, saya ada di pihak mana ya. Seorang channel YouTube Agan Sareja di sini yang menggunakan prediksi pikiran ya, menggunakan prediksi pendulum ini. Karena banyak sekali di sini teman-teman para subscriber semuanya ini yang ketika saya menggunakan media pendulum untuk memprediksi seperti ini alatnya namanya pendulum ya. Ini saya pelajari mungkin sejak SMP, sejak SMA ya. Jadi saya sendiri untuk memposisikan apakah saya ada di pihak Marcel ataupun ada di pihak Gus Samsudin. Apakah saya seorang penentang adanya perdukunan ataupun saya pendukung adanya perdukunan. Karena banyak sekali komentar di video saya yang ketika saya menggunakan media ini, banyak sekali orang-orang yang ataupun para subscriber ataupun yang tidak sub ini, banyak sekali yang komentar kepada saya menggunakan alat ini musyrik, katanya tuh musyrik, tahayul gitu kan, ada jinnya, digerakkan sendiri ataupun digerakkan sama tangan. Nah itu masalahnya saya membuat video ini ya. Mungkin saya juga, teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dari lama itu sudah sangat mengetahui kalau saya juga sering melakukan edukasi ya. Jadi saya ini ada di pihaknya Marcel Radipal ya. Kebetulan keilmuan yang saya punya juga itu masih sejalur, masih searah dengan Marcel Radipal, dimana kita sama-sama mempelajari tentang ilmu hipnotis ataupun hipnoterapi ya. Walaupun dia Marcel tingkatannya sudah lebih jauh, tentu saja saya masih sangat jauh daripada kata sempurna, masih belajar, masih banyak saya yang pelajari dari dalam hal ini ya. Saya jelas dari dulu juga saya sangat menentang sekali adanya perdukunan, mistik-mistik ya. Bukan perlu digarisbawahi, bukan saya berarti tidak percaya hal-hal yang gaib, itu salah. Jangan dipelintir seperti itu, karena saya seperti hal-hal yang lain, saya mempercayai adanya jin, mempercayai adanya malaikat, hari akhir, hari kiamat dan lain-lain. Tapi saya tidak mempercayai adanya praktek-praktek perdukunan. Saya juga sangat percaya kepada apa yang diungkapkan oleh Marcel, karena kita satu aliran, satu seperguruan ya. Kalau saya Marcel punya sertifikatnya, saya juga ada, tetapi saya di namanya PKHI ya, di Perkumpulan Hipnotis Indonesia itu saya juga ada grup WA bersama para hipnoterapi, para ahli hipnoterapi, yang dimana saya masih belajar. Saya di dalam diri saya selalu
mengatakan ataupun berprinsip itu tidak percaya tahayul, tidak percaya perdukunan dan lain-lain, tetapi tidak seberani seperti Marcel yang berani membongkar seperti trik-triknya yang lain-lain. Tapi yang jelas mungkin channel saya sedikitnya lebih mungkin boleh dibilang lebih oke daripada channel ada channel yang baru dibikin ya, yang mengaku-ngaku guru Marcel itu, mengaku katanya guru Marcel, padahal Marcel sangat tidak mengakui ya. Itu mungkin keberaniannya dia kalah ya, si abang itu yang dari perguruan anu itu ya. Jadi cuman dia tidak bikin konten yang kurang berbobot dan kurang berkualitas ya. Jadi cuman cuap-cuap, nyinyir-nyinyirin, mungkin ikut pengen tenar ya. Jadi sampai sekarang juga subscribernya tidak banyak-banyak seperti itu. Jadi menurut saya saran buat si abang itu, menurut saya bikin konten tidak harusnya seperti itu, hanya koar-koar dan tidak bikin daripada kreasi yang bisa ditonton oleh masyarakat ya, yang sedikit mengedukasi seperti channelnya Marcel dan lain-lain. Itu hanya koar-koar seperti itu, channel tidak akan berkembang. Saya juga maklumi karena mungkin masih sangat baru belajar di dunia per-YouTuban ya, walaupun sudah malang melintang di dunia yang digelutinya ya, sama satu aliran juga sama Marcel. Tapi menurut saya untuk mengembangkan suatu channel YouTube bukan seperti itu caranya ya, karena terbukti channel YouTube saya lebih berkembang. Saya sudah mau 11.000 subscriber, dia cuman baru 7.000 ya. Menurut saya sih kurang etis cuman cuap-cuap seperti itu juga ya. Walaupun secara pribadi saya sangat mengagumi, secara pribadi, secara keilmuan saya mengagumi. Saya hanya mengomentarin daripada tiba-tiba bikin channel YouTube seperti itu. Dulu saya sangat ngefans sekali sama si abang itu, sangat ngefans. Tapi ketika muncul cuman teriak-teriak, saya jadi agak sedikit ilfil ya. Cuman main TikTok, main Facebook, TikTok. Jadi saya dulu ya selama setahun saya ngefans banget, sering mencari tahu tentang jati dirinya, apa-apa yang sudah mendapatkan rekor murinya, itu saya sangat mengagumi. Tapi ketika muncul sambil teriak-teriak sampai nggak pakai baju seperti itu di channel YouTube, saya agak sedikit istilahnya ilfil ya. Oke. Mungkin itulah saya mengapa saya juga ikut mengomentari tentang ini. Jadi saya memposisikan di mana, karena banyak sekali komentator di channel YouTube saya yang mengatakan musyrik-musyriknya dari mana. Saya juga dari SMA juga saya belajar tentang prediksi pendulum. Saya juga punya bukunya setebal ini. Saya di awal-awal bikin konten YouTube ini saya sering sekali memperlihatkan daripada saya belajar dari mananya ya. Oke, mungkin ada beberapa di antara kalian, teman-temanku semuanya, para penonton channel YouTube saya ini yang sudah pernah berkomentar tentang saya itu menggunakan prediksi pendulum, alat ataupun benda yang seperti ini, seperti gantungan ini. Katanya ada yang bilang musyrik, sihir, tahayul, ataupun kamu ya tidak beragama atau apa. Menurut saya hati-hati ya dalam berkomentar, karena saya juga tidak sembarangan. Saya juga kuliah ya, saya juga mempelajari halnya di tempat kuliah di SMA juga tentang pendulum, dan juga terdapat di buku fisika seperti ini ya. Ini ada yang bilang, yang komen, coba digantungin di paku, katanya digantungin di paku seperti apa ya? Itu aturan di buku seperti ini aja, ini harus dipegang sama tangan kanan ya. Ini ataupun Anda bisa melihat di Google ataupun di YouTube seperti inilah. Ini pendulum analis ya bosku ya. Ini menganalisis pekerjaan daripada otak ya, supaya terpusat di tangan kanan. Itu menghadirkan tenaga ataupun gelombang elektromagnetik ya. Itu mengaktifkan alam bawah sadar ya, tanpa menyadarinya tentu saja. Nah, ini mungkin saya bisa jelaskan fungsi daripada pendulum ataupun pengertiannya. Saya jelas punya bukunya, saya belajar. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan takhayul ataupun apa ya yang aneh-aneh itu magic atau apa. Ini saya justru orang yang anti magic ya, searah sejalur sama
apa yang dipahami oleh seorang Deddy Corbuzier, Master Corbuzier, oleh Marcel Radipal, itu saya tidak mempercayai takhayul. Gimana caranya saya bisa memprediksi pendulum dikatakan itu takhayul, musyrik dan lain-lain? Mungkin Anda yang mengatakan itu belum punya ilmu ya, ataupun mungkin waktu sekolah SMP ataupun SMA-nya sering mabal sehingga tidak pernah belajar ilmu fisika ya. Sedangkal itukah ya, sedangkal itukah dengan melihat saya pegang ini sudah dibilang musyrik, takhayul, kalau percaya sama itu musyrik katanya tuh. Kan aneh. Saya tantang orang-orang yang komentar seperti itu juga ternyata dia basic pendidikannya tidak cukup mumpuni untuk melawan daripada komentar ataupun hal-hal yang akan saya bantah ya. Oke, sampai mana? Mau sampai mana ya? Saya juga belajar dari ada seorang guru saya juga dulu, saya belajar di Bandung, di Bali tentang pendulum, tentang hipnosis. Itu hipnoterapi bisa menyembuhkan orang ataupun bisa menghipnotis, mentidurkan orang ataupun dan lain-lainnya. Itu saya belajar banyak dari ada ustazah, ada ustadz itu, bahkan ada beberapa daripada seseorang yang belajar tentang bareng dengan saya ini, seorang kepala daerah yang ada di Kalimantan waktu itu, yang ada di Bali, yang ada di Bandung. Itu rata-rata yang mempelajari hal ini itu bukan orang awam-awam, bukan orang kaleng, dan bukan orang biasa-biasa ya, rata-rata semuanya berpendidikan ya. Saya juga kuliah ini di Universitas Pajajaran. Mungkin orang-orang yang pernah mempelajari tentang psikologi itu tahu tentang cara mengaktifkan alam bawah sadar. Oke, saya bacakan di sini teman-temanku semuanya. Pendulum analis adalah sebuah metode ilmiah dalam meminta jawaban dari pikiran bawah sadar melalui sarana pendulum. Pendulum analis yang kita lakukan adalah memegang pendulum tanpa menggerakkannya, bertanya kepada diri sendiri, kepada diri kita, dan memperlihatkan gerakannya pendulum ke arah mana gitu. Dan kita analisa gerakan pendulum tersebut karena gerakan pendulum menentukan jawaban dari pikiran alam bawah sadar. Itulah mengapa saya sering sekali menebak secara tepat daripada skor-skor sepak bola. Seperti kemarin Persib Bandung 2-1 ya, menang lawan PSIS. Indonesia menjadi juara AFF Cup U16 yang berlangsung di Indonesia di Stadion Maguwoharjo, dan ketemunya itu final sama Vietnam. Itu mengaktifkan alam bawah sadar ya. Oke, di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang mengejarkan cara meminta jawaban dengan pendulum, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap itu sebagai hal mistis ya. Saya sekalian edukasi juga sama teman-temanku yang mungkin tidak paham-paham, sampai saya bikin 2 tahun channel ini. Banyak orang menganggap bahwa gerakan pendulum itu disebabkan oleh adanya energi gaib atau makhluk halus yang menggerakkannya. Itulah pemikiran kebanyakan mayoritas orang Indonesia ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Pendulum bergerak karena digerakkan oleh alam bawah sadar kita ya, bahwa alam bawah sadar kita itu menggerakkan pendulum tanda kita menyadarinya. Ini di sini bosku ya, sudah sangat jelas sekali ya. Jadi mungkin kalau ada yang komentar saya bilang musyrik, saya bilang percaya hal ini, hal itu, mungkin itu justru Anda menurut saya yang agamanya kurang. Menurut saya harus belajar lagi tentang agama yang benar-benar yang kafah ya. Jangan menjudge sesuatu hanya dari covernya saja tanpa ilmu pengetahuan yang cukup dan mumpuni. Kita sudah menyimpulkan seseorang ini itu. Lihat dulu isinya. Seperti kita ketahui dulu ini ketika bikin channel si Marcel Radipal ini, semua orang melihat kok merah bajunya, rambutnya merah ya. Mungkin secara seperti pesulap, seperti penyihir, tapi ketika didalami isi daripada kontennya itu adalah semuanya ya banyak sekali edukasi-edukasi yang sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mempercayai tentang hal-hal mistis dan perdukunan, dan itu dibantah semuanya oleh Marcel tentu saja ya. Pendulum sendiri ini diciptakan di Romawi tahun sekitar 1600 tepatnya, kurang lebih. Saya ada di sini tapi saya tidak baca lagi karena supaya tidak terlalu lama ya. Saya tidak terlalu lama untuk membahas daripada pendulum ini ya. Jadi ini di Romawi, di Italia ya, dulu di zaman Romawi kuno. Ini ilmuwan Galileo ya, seorang ahli fisikawan dan fisika ataupun kimia, dia menciptakan alat seperti ini, pendulum ya. Pada zaman
sebelum adanya alat-alat kedokteran yang seperti ini sudah serba canggih, itu dulu alat ini digunakan untuk mendeteksi daripada janin bayi yang ada di dalam kandungan ibu ya. Cukup dengan memegang ini itu sudah bisa ditentukan jenis kelamin daripada bayi, apakah itu laki-laki ataupun perempuan, dan itu 99% akurat ya, 99% akurat. Saya juga mungkin akan menunjukkan beberapa ahli-ahli ataupun orang-orang Indonesia yang dekat dengan agama ataupun tokoh-tokoh agama itu menggunakan pendulum dalam kesehariannya, ataupun dia memegang, pernah belajar pendulum ataupun mempraktekkan ataupun menjelaskan tentang pendulum di channel YouTube-nya tentu saja. Dan ini pendulum ini selain daripada untuk mengetahui jenis kelamin, untuk mengetahui penyakit yang ada di dalam diri kita, itu juga bisa dipraktekkan lewat pendulum. Mengetahui jenis kelamin di peternakan di Belanda, di Eropa dan lain-lain, itu pendulum digunakan untuk mengetahui jenis kelamin burung dan ayam di peternakan. Itu kan ribuan ayam yang baru menetas, itu bagaimana coba cara menentukan itu jantan atau betina, karena kan ada beberapa jenis peternakan petelur yang dimana hanya menyembelih yang jantannya saja, yang petelurnya itu dibiarkan biar bertelur banyak, berkembang biak, seperti itu. Kebanyakan seperti itu, ada juga itu seperti itu untuk mengetahui kita lupa misalnya barang hilang atau dan lain-lain ya. Oke, di sini juga saya mau mencoba untuk memperlihatkan tokoh-tokoh lain daripada yang ada di Indonesia ini yang pernah mengupload ataupun membahas tentang pendulum. Mari kita simak videonya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya contohkan salah satu tokoh dari Indonesia, ini Cak Nun ya, seorang tokoh budayawan dan juga agama. Kita lihat di sini, tuh lihat. Nah, ini Cak Nun main pendulum juga nih bos, nih baca nih ya. Pendulum antara pendidikan dan industri ya, ini pendulum nih ya. Itu mereka menggunakan alat ini juga seperti yang saya. Bagaimana yang komen bisa mengatakan saya ataupun Cak Nun itu seseorang yang musyrik ataupun yang takhayul. Ini benar-benar ilmu yang sangat eksak ya, ilmu fisika ya. Ini benar-benar dipelajari, bahkan ini coba lihat ya, di ujian nasional SMA nih SMA IPA ya, ini ada setengah getaran, 3/4 getaran, ini dipelajari tentang pendulum. Ini di sekolah nih bosku ya, di sekolah ini seorang guru nih, lihat getaran pendulum. Ini bagaimana caranya Anda yang seseorang yang tidak paham, tidak belajar, tiba-tiba mengatakan kalau pendulum itu adalah hal yang musyrik. Tuh lihat, ini IPA, ini belajar tentang pendulum semuanya. Ada di ujian nasional juga ada getaran dan gelombang frekuensi pendulum ataupun bandul. Ini di channel YouTube seperti ini juga masih banyak yang mempelajari tentang ataupun menjelaskan tentang pendulum ya bosku ya. Nah, itulah mungkinlah beberapa daripada video-video yang menjelaskan ya kalau pendulum itu bukan mistik, bukan sihir, bukan takhayul, apalagi musyrik. Jadi tolong hati-hati ya, hati-hati teman-temanku yang ilmunya kurang dalam tanda kutip, mungkin tidak pernah pesantren ataupun belajar agama, tiba-tiba komen di channel YouTube saya seperti itu ya, karena itu jauh sekali. Karena saya sangat bertolak belakang sekali justru dengan yang Anda bilang itu, percaya takhayul, percaya apa. Jangan judge the book just from the cover. Dia hanya melihat dari covernya saja seperti itu. Gak tahu saya seharinya seperti apa ya. Saya juga belajar dari seorang ustadz. Itu aneh jika guru saya aja sampai ketawa ya melihat komentar daripada netizen Indonesia yang sepertinya dalam tanda kutip sok tahu ya, padahal nggak tahu sama sekali ya, padahal bodoh gitu kan, bodoh tapi komentar. Nah, itulah yang perlu digarisbawahi. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman ikut teredukasi, sedikit
ikut pintar ya, sedikit ikut pintar juga, terutama yang pernah komen seperti itu. Hati-hati, karena komentar Anda ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Ini tuduhan itu ya. Itu perlu belajar lagi ilmu agama dengan seksama ya, dan lebih serius tentu saja. Ini hidup ini bukan hanya tentang komen asal-asal saja seperti itu aja, bukan seperti itu, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan ya. Saya juga tidak asal, tentu saja tidak asal. Jadi mulai sekarang ya sudah saya jelaskan kalau channel ini sealiran ataupun dengan yang tidak menyukai daripada prama-prama Cah Indigo. Itu apa? Ada channel Cah Indigo, ada channel mbah-mbah yang suka meramal, padahal sepak bola aja nggak tahu ya itu, ataupun apalagi lewat burung, lewat apa, itu sangat bertolak belakang sekali dengan daripada keilmuan yang saya pelajari. Buat apa gitu kan? Terbukti gitu kan, mereka prediksi nggak ada yang benar, coba mau diaduin sama prediksi saya yang hanya mengandalkan sedikit mengolah daripada otak saja ya, mengolah otak, mengaktifkan alam bawah sadar sedikit lewat sarana pendulum, lewat ilmu fisika ya, karena otak manusia ini bisa dikembangkan untuk lebih dipertajam instingnya supaya lebih bisa mengetahui, mungkin memprediksikan hal-hal yang sudah dipelajari tentang sesuatu hal, dan itu akan terjadi. Itu bisa saja seperti hal-halnya memprediksi hal-hal yang lain, mengira-ngira ya, bukan takhayul, bukan percaya masalah ramalan atau apa. Ini jelas sekali ada buktinya. Kalau dibandingkan channel-channel seperti Mbah Dukun, Mbah Jamrong, Mbah siapa ya, itu yang mungkin cuma hiburan-hiburan saja seperti itu, mengaku-ngaku punya ilmu Jawa kuno apa, itulah semuanya adalah bullshit. Itu semuanya omong kosong saja ya, terbukti. Prediksi mereka nggak pernah ada satupun yang benar ya. Itu kalaupun ada satu mungkin hanya kebetulan. Boleh dibandingkan dengan prediksi-prediksi saya, mau diadukan dengan prediksi sekelas yang ahli bola katanya sesuai strategi, sesuai analisis, boleh dibandingkan ya. Saya tantang kalau ada yang bisa berani mengungguli prediksi daripada saya, mau Bung Binder, mau Coach Justin, apalagi itu waktu final Liga Champions aja tidak berhasil menebak yang juara. Hanya channel saya satu-satunya yang menebak yang akan menjuara champion itu adalah Real Madrid kemarin ya, terbukti. Boleh dilihat di video-video saya. Yang mbak-mbak itu pada kemana? Burung gagak, burung beo, burung apalagi, burung cendrawasih, ada kodok, ada apalagi dipakai prediksi, itu semuanya nggak bener. Itu nggak bisa dipercayai ya, nggak bisa dipercayai seperti itu. Apalagi yang mbah-mbah ngaku ataupun seperti paham tentang bola, padahal dia sangat sekali tidak tahu tentang bola. Jadi seperti dituntun oleh pemilik channel supaya memilih ini, supaya memilih itu. Jadi hanya retorika seperti itu aja, hanya bikin konten-konten gak jelas seperti itu aja ya. Boleh kalau ada yang mau nantangin prediksi saya, mungkin kedepannya channel siapa silahkan, saya tantang untuk menebak prediksi Piala Dunia. Mungkin kedepannya kita tebak sama-sama, kita prediksikan apakah yang dukun-dukun itu yang benar ataupun prediksi saya yang dia pendulum ini. Oke, mungkin setelah video ini saya juga akan membuat video tentang beberapa video yang sudah saya prediksikan, sudah saya buktikan kejelasannya, ataupun siapa yang menang, siapa yang mencetak gol, skornya seperti apa. Saya mungkin nanti akan mencoba pendapat kepada yang lainnya. Oke, mungkin demikianlah. Terima kasih daripada penjelasan channel saya ini tentang di posisi manakah saya, apakah di posisi Gus Udin ataupun Marcel Radipal. Tadi saya sudah bahas, sudah saya jelaskan kepada teman-teman yang sudah berkomentar kurang baik juga. Terima kasih, mungkin masukan juga itu buat channel saya, buat supaya lebih berkembang dan bisa menjelaskan dan mengedukasi teman-teman saya yang sudah mensubscribe channel saya ini. Jadi dijamin channel ini anti perdukunannya, jauh sekali daripada musyrik, sihir dan lain-lain. Saya sudah menjelaskannya secara keilmuan, karena pendulum ini bukan sulap, bukan sihir, yaitu
ada di buku fisika ataupun di buku tentang yang membahas tentang otak dan lainnya. Ini di buku Fundamentalis Hipnosis juga ini dijelaskan secara jelas tentu saja. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya sudah menyimak video ini, cukup panjang dan lebar. Mudah-mudahan lebih paham tentang dunia, lebih melek tentang dunia, lebih melek tentang ilmu pengetahuan tentu saja. Terima kasih. Akhirul kata dari saya, terima kasih kepada yang sudah menonton video ini ataupun channel ini dari awal channel ini dibikin sampai dengan sekarang 2 tahun. Terima kasih atas supportnya. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.